Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam di Tribun Lampung selengkapnya. Bocah 6 tahun tenggelam saat berenang di pesisir laut Bandar Lampung. Bocah berumur 6 tahun bernama Alfian tenggelam di pesisir laut Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung pada Jumat 26 Januari 2024 sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, seorang bocah berumur 6 tahun tenggelam di pesisir laut Kecamatan Bumi Waras. Korban tenggelam tersebut masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak yang merupakan warga Jalan Ikan Gitar, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Bunda Eva tak persoalkan rekomendasi DPRD tutup pembangunan eks hutan kota. Wali Kota Eva Duyana angkat bicara terkait rekomendasi DPRD untuk penutupan pembangunan di bekas hutan kota Waihalim, Bandar Lampung. Eva Duyana menilai rekomendasi penutupan pembangunan di bekas hutan kota Waihalim oleh DPRD Bandar Lampung tidaklah masalah. Pihaknya tak mempermasalahkan pembangunan di bekas hutan kota yang sesuai dengan aturan. Hal itu lantaran kedepannya Bandar Lampung akan menjadi kota yang lebih modern dengan berbagai pembangunan. Eva mengaku pihaknya mendukung penuh pembangunan di Bandar Lampung asal pengembang menaati semua aturan yang telah ditetapkan. Kalau untuk kebaikan, dirinya pun meminta dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Eva juga menyebutkan terkait pendapat sejumlah pihak mengenai pembangunan di bekas hutan kota ini merupakan hal yang sah-sah saja. Selain itu, Eva juga meminta pengembang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak terjadi kesalahpahaman. Eva Duyana kuatkan orang tua bocah tenggelam di Laut Bandar Lampung, nangis teringat anak. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana turun langsung mengunjungi keluarga bocah tenggelam di pesisir laut, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana mengatakan tujuan kehadirannya adalah untuk menguatkan kedua orang tua korban. Bunda Eva mengatakan dirinya teringat anaknya yang telah meninggal dunia. Dikatakannya bahwa orang tua harus mengontrol anaknya saat bermain, apalagi korban diketahui masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak. Ia mengatakan pihaknya akan membantu hingga esok hari Tribuners. Dirinya mengatakan pihaknya akan membantu kue hingga besek saat doa bersama yang akan dilangsungkan selama 7 hari. Sebelumnya diberitakan bocah berumur 6 tahun bernama Alfian tenggelam di pesisir laut Kecamatan Bumi Waras pada hari ini. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan bahwasannya seorang bocah berumur 6 tahun telah tenggelam dan hingga kini belum juga ditemukan. Eva Duyana segera resmikan jembatan Pulau Pasaran Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana tak lama lagi akan meresmikan jembatan Pulau Pasaran. Hal itu dilakukan guna memberikan kenyamanan antara pengendara dan juga pejalan kaki yang melintas di jembatan Pulau Pasaran tersebut. Diketahui pembangunan jembatan Pulau Pasaran ini menelan anggaran hingga 5 miliar rupiah. Sekot Bandar Lampung Iwan Gunawan menjelaskan, jembatan Pulau Pasaran dibangun guna mempermudah akses masyarakat keluar pulau. Jembatan Pulau Pasaran ini merupakan akses darat satu-satunya warga menuju daratan Kota Karang. Diketahui bahwasannya kondisi jembatan tersebut sebelumnya mengalami rusak parah.
Tol Bakter operasi odol cegah kecelakaan gegara muatan lebih. Pengelola Tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter melakukan operasi kendaraan bermuatan lebih atau over dimension dan overload alias odol di pintu tol Natar Lampung Selatan pada Jumat 26 Januari 2024. Operasi odol dilakukan sebagai wujud konsistensi adanya kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang bermuatan lebih, serta sebagai upaya untuk mewujudkan program Zero Odol dari Kementerian Perhubungan. Operasi odol sendiri dilakukan bersama pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Bengkulu Lampung sebagai pihak yang berwenang menentukan ukuran standar dimensi dan muatan kendaraan serta melakukan penegakan sanksi. Dalam operasi tersebut, kendaraan yang melintas dilakukan penimbangan dan pengecekan panjang kendaraan di pintu tol Natar. Selain itu, petugas juga melakukan pendataan kendaraan seperti pengecekan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat uji kendaraan bermotor atau KIR. Dari hasil pengecekan kendaraan selama operasi odol, terdapat 34 kendaraan yang ditilang. Ini terdiri dari kendaraan golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Adapun pelanggarannya yakni 14 kendaraan kelebihan muatan, 19 kendaraan KIR mati, serta 1 kendaraan overdimensi. Manajer Operasi Ruas Tol Bakter Andri Pandiko mengatakan, operasi ini dilakukan sebagai sarana penertiban dan juga edukasi ke para pengendara yang akan masuk melalui Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengapresiasi pihak pengelola Tol Bakter yang bersama-sama menggandeng pihak Dishub, BPTD, serta kepolisian yang konsisten melakukan operasi odol setiap bulannya di tiap-tiap pintu Tol Bakter. Bambang juga mengimbau kepada para pengguna jalan yang akan melintasi di jalan tol maupun jalan nasional serta jalan daerah agar mentaati peraturan soal daya angkut serta kesadaran normalisasi dimensi, agar tidak membahayakan para pengguna jalan lain dan juga tidak merusak konstruksi jalan yang juga bisa membahayakan para pengguna jalan yang lainnya. Seratus personil dikerahkan cari bocah tenggelam di Laut Bandar Lampung. Tim gabungan terus mencari Alfian Tamanur Ramadhani, bocah hanyut di pesisir Laut Bandar Lampung pada hari ini Jumat 26 Januari 2024 sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kadis Damkarmat Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 100 personil guna mencari keberadaan bocah tersebut. Mantan camat Kedamaian ini pun mengatakan tim saat ini masih melakukan pencarian. Dirinya menjelaskan korban tenggelam saat berenang bersama dengan 2 rekannya. Pelampung busa terbawa angin hingga akhirnya korban pun tenggelam. Tim gabungan mencari korban dengan menggunakan perahu karet serta perahu nelayan. Tim juga menggunakan metode menebar jaring dengan harapan tubuh korban bisa tersangkut. Korban saat tenggelam hanya memakai celana pendek dan pelampung styrofoam yang digunakan korban pun sudah ditemukan di tengah.